Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Destri Utari dengan NIM 151422133 dari kelas 3F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak adalah materi atau konten yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pelatihan yang dicetak dalam bentuk buku, modul, pamflet, atau materi lainnya yang dapat dibaca. Bahan ajar cetak ini bertujuan untuk menyampaikan informasi melalui sebuah media, itu berupa pengetahuan atau keterampilan kepada peserta didik agar mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh guru, baik itu dipelajari secara mandiri atau secara kelompok. Cara membuat bahan pembelajaran cetak, yaitu yang pertama cara membuat modul. Modul dapat dibuat dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau pembelajaran yang ingin disampaikan dalam modul. Yang kedua, membuat kerangka atau struktur modul. Yang ketiga, mengumpulkan materi dan gambar. Yang keempat, membuat desain visual yang menarik dan mudah dibaca. Yang kelima, memeriksa kesalahan dalam pembuatan modul. Yang keenam, mencetak dan mempublikasikan modul yang telah dibuat. Dan yang terakhir, membagikan modul kepada peserta didik. Yang kedua, cara membuat handout. Beberapa langkah-langkah dalam membuat handout. Yang pertama yaitu lakukan analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Yang ketiga, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat, menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara membaca secara ulang untuk menemukan kemungkinan kekurangan-kekurangan dalam penulisan. Yang keenam, perbaiki hasil handout sesuai dengan keterangan atau kekurangan-kekurangan yang didapat. Yang ketujuh, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Yang ketiga, membuat LKS. Ada beberapa langkah-langkah dalam pembuatan LKS. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKS. Dan yang keempat, penulisan LKS. Yang keempat, membuat buku teks. Langkah-langkah dalam pembuatan buku teks yaitu yang pertama, memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar-standar kompetensi yang telah disediakan. Yang ketiga, merancang outline buku agar isi buku lengkap, mencakup keseluruhan aspek yang digunakan untuk mencapai suatu kompetensi. Yang keempat, mengumpulkan referensi berbagai bahan penulisan. Yang kelima, menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang sesuai dengan usia dan pengalaman pembacanya. Kemudian, yang keenam, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Yang ketujuh, memperbaiki tulisan menjadi menonjol. Dan yang ke-8, berisikan ilustrasi gambar, tabel, diagram, dan sejenisnya yang mendukung profesionalnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.